Kita ke informasi mancanegara, pemirsa, tanpa dihalangi nasihat hukum, pemimpin tentara Zionis Israel masih terus membombardir Gaza. Sepekan terakhir, Israel menghancurkan gedung-gedung pencakar langit di kota Gaza. Hingga saat ini wilayah Gaza Palestina masih menerima bombardir tentara Zionis Israel. Gedung pencakar langit di Gaza dilululantakkan militer Israel. Bahkan tak segan-segan kawasan permukiman pun menjadi sasaran penyerangan rudal. Menurut mantan Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Israel, sedikitnya 200.000 warga Palestina di jalur Gaza tewas atau luka-luka karena serangan militer Israel. Israel menegaskan operasi militer Israel di jalur Gaza tidak sekalipun dihalangi oleh nasihat hukum. Namun pejuang kemerdekaan Palestina tidak hanya berdiam diri. Beberapa di antaranya melawan dengan meluncurkan mortir dengan sasaran kendaraan militer tentara Israel. Data sementara dari Kementerian Kesehatan Gaza mencatat sebanyak 64.718 orang tewas dan 163.589 orang luka-luka akibat serangan di Gaza sejak 7 Oktober 2023. Pemirsa, 30 aktivis kemanusiaan asal Indonesia mengakhiri perjalanannya ke jalur Gaza melalui jalur laut. Namun 5 kapal bantuan rakyat Indonesia dipastikan tetap mengikuti pelayaran menembus blokade Gaza. Seiring dengan penundaan pelayaran yang terjadi, beberapa kali delegasi Indonesia Global Peace Convoy menarik diri dari armada Global Sumut Flotilla yang berlayar ke Gaza. Steering Komite Global Sumut Flotilla telah beberapa kali menunda pelayaran mulai dari 4, 7, dan 10 September 2025. Bahkan pada 10 September lalu, seluruh relawan dari berbagai negara telah berkumpul di pelabuhan Sidi Bouzid, Tunisia. Ketua Indonesia Global Peace Convoy Muhammad Hussein mengatakan setelah 12 hari menanti dalam ketidakpastian karena permasalahan teknis dan non-teknis, delegasi Indonesia menarik diri dari misi Global Sumut Flotilla tahun ini. Sementara itu, kapal-kapal yang sudah dibeli dengan dana umat akan tetap berlayar dan digunakan para aktivis Global Sumut Flotilla. Flotilla kemarin, ternyata kami dapatkan bahwa banyak kapal-kapal yang tidak layak dan tidak siap untuk berlayar jarak jauh. Disebabkan masalah teknis, diantaranya banyak kapal-kapal dari Barcelona yang berlayar terlalu terkena badai dan ombak sehingga sampai di Tunisia memerlukan reparasi atau perbaikan yang tidak sebentar. Namun kita memutuskan kali ini kita akan memberikan kuota kita 30 waktu ini kepada mereka yang kami rasa lebih urgent untuk naik. Kenapa? Karena bagi kami Indonesia sudah ikut berkontribusi sejak awal. Dan kapal-kapal Indonesia akan terus berlanjut dengan misi ini. Dengan pilihan ini, Indonesia tetap hadir dalam solidaritas dunia bagi rakyat Palestina meski tanpa kehadiran langsung relawan di atas kapal. Sejumlah delegasi dari negara lain juga memilih mengakhiri misi tersebut lantaran beberapa faktor termasuk keamanan dan keselamatan penumpang kapal. Pemirsa, dokter Indonesia yang bertugas di Gaza, Palestina berhasil menyelamatkan nyawa seorang remaja yang alami fraktur tulang tengkorak. Remaja ini sebelumnya terjatuh saat mengambil bantuan dari truk. Relawan IMT Mercy, Dr. Eka Budi Satyawardana bersama tim medis Gaza berhasil mengoperasi seorang remaja lelaki berusia 16 tahun yang mengalami fraktur tulang tengkorak. Korban terluka akibat terjatuh dari truk saat mengambil bantuan di area Zikim, Gaza Utara. Saat pertama kali diperiksa, kesadaran pasien tercatat dengan Glasgow Coma Scale 10 dari 15. Menurut Dr. Eka, kondisi tersebut sangat beresiko sehingga operasi harus segera dilakukan. Jadi segera kita lakukan operasi karena kalau kita tunda operasinya kemungkinan bisa tidak selamat. Yang kedua, kita mencegah infeksi karena ada luka terbuka gitu. Nanti bisa membahayakan, bisa terjadi infeksi di otak gitu. Alhamdulillah sudah kita kerjakan operasinya. Tadi kita buka luka dari kepalanya, kemudian kita bersihkan. Memang ada tulang yang menancap ke otaknya.
Alhamdulillah tadi sudah kita selesaikan, pastinya mungkin berjalan sekitar 1 jam kurangan ya gitu. Ya mudah-mudahan pasien bisa selamat, tidak ada sequela. Mereka bersama relawan IMT Mercy lainnya, Dr. Regina Yasmin, bertugas di Gaza City sejak 5 Agustus 2025. Di tengah krisis kemanusiaan dan minimnya fasilitas, tim IMT Mercy bersama tim medis di Gaza melakukan hingga puluhan operasi setiap pekannya. Pemirsa, aksi solidaritas pengguna jalan viral di media sosial. Sopir truk membantu emak-emak hingga mendapatkan balasan tidak terduga. Viral di media sosial, sopir truk mendapatkan uang dan makanan karena membantu emak-emak di jalan tol. Sang sopir yang diketahui bernama Kiki Hidayat mengaku membantu pengendara lain di jalan adalah hal yang wajar. Namun niatnya yang tulus menuai reaksi positif warganet. Banyak netizen yang memberikan apresiasi aksi kepedulian dan solidaritasnya sesama pengguna jalan. Diketahui Kiki Hidayat membantu emak-emak mengganti ban mobil yang semua penumpangnya perempuan. Ia pun mendapat balasan yang tak terduga setelah membantu. Kiki mendapatkan uang Rp100.000, air dan kue sebagai tanda terima kasih. Orang-orang baik, China, ikhlas nolongan baik ya. Pemirsa, seorang pria ditemukan warga tertutup terpal dengan tangan serta kaki terikat di Bangkalan, Jawa Timur. Diduga menjadi korban kekerasan lalu dibuang pelaku di persawahan. Penemuan seorang pria di persawahan di Desa Merandung, Klampis, Bangkalan menghebohkan warga. Korban ditemukan dengan tubuh dan pakaian berlumuran lumpur dan ditutup terpal. Ditemukan beberapa luka di bagian tubuhnya, sementara kaki dan tangan korban dalam kondisi terikat tali tampar. Warga menolong korban yang kondisinya lemah tak berdaya ke puskesmas. Temuan ini lalu dilaporkan pada polisi. Masih terus koordinasi dan mendalami identitas dari korban dan serta motif dari tindakan tersebut. Polisi melakukan penyelidikan lebih lanjut, sementara korban masih menjadi perawatan di rumah sakit dengan pengawalan petugas kepolisian. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. 2 pelaku pencurian motor di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat babak belur dihajar massa usai aksi nyata pergok warga. Pelaku berusaha kabur namun warga mengepung. Dua pelaku pencurian sepeda motor di Jalan Setia Dharma, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat babak belur diamuk massa. Pelaku kerbegok usai salah seorang warga melihat keduanya membawa motor curian. Namun saat kedua pelaku berupaya kabur, warga kemudian berteriak hingga mengundang warga lain yang ada di lokasi kejadian. Warga yang geram dengan maraknya aksi pencurian sepeda motor di wilayah tersebut meluapkan amarahnya kepada kedua pelaku dan menghakiminya. Polisi bersama Babinsa TNI yang tiba di lokasi akhirnya berhasil mengamankan pelaku dari amukan massa. Bang, infonya tadi pelaku bawa senjata mirip pistol gitu ya? Iya, pistol. Tapi sempat diledakkan nggak tadi sama pelaku? Enggak. Cuma nakut-nakutin aja. Guna kepentingan lebih lanjut, kini kasus pencurian sepeda motor ditangani Polsek Tambun Selatan dan Mapolres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junedi, Agus Rohim, iNews melaporkan. Pemirsa, sekelompok gangster bersenjata tajam tawuran dan menyerang warga di kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Akibatnya, 1 orang warga terkena bacokan di bagian tangan. Sekelompok gangster melakukan aksi tawuran di Jalan Pandawa, Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat. Dengan membawa sejumlah senjata tajam, sekelompok pemuda ini menyerang warga yang tengah duduk penjaga kampung. Meski sempat melakukan perlawanan, namun warga yang kalah jumlah akhirnya mundur. Seorang warga terluka di bagian tangan terkena serangan senjata tajam. Peristiwa tawuran ini tentunya sangat meresahkan warga. Para pelaku kerap konvoy sambil membawa senjata tajam dan menyerang warga secara acak. Warga pun berharap polisi memperketat pengamanan di wilayah ini. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, peristiwa tadi sekaligus menutup lintas iNews pagi hari ini.
Berita-berita tadi juga dapat Anda baca selengkapnya melalui portal okezone.com. Saya Kevin Pakan, pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.